Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Ekonomi Syariah 2D yang beranggotakan Tariska Febriana Nilasari dengan NIM belakang 163, Vicky Zulfikar dengan NIM belakang 167, Korena Moralisa Azminingtyas dengan NIM belakang 177, Devita Jenny Nurlailia dengan NIM belakang 178, Dinda Lulu Lutfia dengan NIM belakang 182, dan Dia Ayu Novianti dengan NIM belakang 183. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam pada periode pertama, yaitu periode Abu Yusuf, yang diampu oleh Bapak Muhammad Ali Tamrin, MSy. Adapun subpoin yang akan kami bahas yaitu yang pertama, biografi Abu Yusuf, kedua, karya-karya dari Abu Yusuf, dan yang ketiga, pemikiran ekonomi dari Abu Yusuf. Materi yang pertama tentang biografi dari Abu Yusuf. Yakub bin Ibrahim bin Habib bin Hunais bin Sa'ad al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Dari nasab ibunya, Abu Yusuf masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sa'ad al-Ansari. Sejak kecil, ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atha bin Asyaib al-Kufi, Sulaiman bin Mahran al-A'mashi, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, Muhammad bin Ishaq bin Yashar bin Jabbar, dan Al-Hajjaj bin Artoh. Selain itu, ia juga menuntut ilmu kepada Abu Hanifah. Selama 17 tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada pendiri mazhab Hanafi tersebut. Ia pun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah. Sepeninggalan gurunya, Abu Yusuf bersama Muhammad bin Hasan al-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam penyebaran dan mengembangkan mazhab Hanafi. Berkat bimbingan para guru serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasannya, Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan. Tidak jarang, berbagai pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Di antara tokoh-tokoh besar yang menjadi muridnya adalah Muhammad bin Al-Hasan al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yazid bin Harun al-Wasiti, Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i, dan Yahya Adam al-Khoroshi. Di sisi lain, sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasaan dan kedalaman ilmunya, Khalifah dinasti Abbasiyah Harun ar-Rasyid mengangkat Abu Yusuf sebagai ketua Mahkamah Agung atau Qadhi al-Qudha. Karya-karya Abu Yusuf. Abu Yusuf telah banyak melahirkan karya-karya dalam bentuk tulisan berupa kitab-kitab, diantaranya 1. Dalam kitab Al-Firis, sebuah kompilasi biografi buku yang ditulis pada abad ke-10 Masehi oleh Ibnu Al-Nadim. Disebutkan bahwa selama masa hidupnya Abu Yusuf telah menciptakan sejumlah karya tulis dalam berbagai bidang termasuk hukum Islam, hukum internasional, dan hadis. 2. Di antara karyanya yang monumental adalah Kitab Al-Atsar, suatu narasi dari berbagai tradisi periwayatan hadis. Selain itu, Abu Yusuf juga menulis kitab Ikhtilaf Abi Hanif wa Ibnu Abi Layla yang isinya mengulas mengenai perbandingan fikih. Yang ketiga, kitab Ar-Rad ala Siyar al-Auza'i, seorang ahli hukum yang dikenal di Suriah mengenai hukum peperangan. Yang keempat, kitab Al-Jawami merupakan kitab yang sengaja ditulis oleh Yahya bin Khalid al-Barmaki, Perdana Menteri dari Khalifah Harun ar-Rasyid, yang berisi tentang perdebatan mengenai ra'yu dan rasio. 5. Kitab Al-Kharraj
menjelaskan tentang hukum perpajakan dan cukai dan ditulis atas permintaan langsung dari Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai kitab pedoman dalam menghimpun pemasukan dan pendapatan negara yang berasal dari kharaj, usyur, dan jizyah. Kitab ini sekaligus merupakan kitab panduan tata kelola keuangan negara yang pertama sebelum Yahya ibnu Adam al-Quraisy yang wafat pada 203 Hijriah menulis kitab dengan judul yang sama. Pemikiran Abu Yusuf, penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini yang menjadi kajian utama dari Abu Yusuf. Pemikiran-pemikirannya adalah seperti yang tertuang dalam kitab Al-Karas. Di antaranya ialah A. Tentang pemerintahan. Dalam hal ini Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat populer, yaitu tasawuf al-imam ala rayah manutun bi al-masah. Setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat terkait dengan kemasalahan mereka. Alokasi anggaran keuangan negara harus distribusikan pada pengadaan barang-barang publik demi terwujudnya kesejahteraan umum. B. Tentang keuangan dan perekonomian. Pemikiran utama Abu Yusuf dalam masalah keuangan publik, beliau menyarankan tentang cara-cara mendapatkan sumber pendapatan untuk pembangunan jangka panjang, seperti pembangunan jembatan, jalan-jalan, bendungan, serta membangun saluran-saluran air besar maupun kecil. C. Tentang pertanahan. Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain. Abu Yusuf cenderung menyetujui negara pengambilan bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. D. Tentang perpajakan. Dalam konsep perpajakan, Abu Yusuf lebih mengunggulkan sistem pajak proporsional atau mukasomah dibandingkan sistem pajak tetap atau misahah. Misahah adalah metode perhitungan kharaj yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa mempertimbangkan unsur kesuburan tanah, irigasi, dan jenis tanaman. Sedangkan metode mukasomah, tingkat pajak didasarkan pada rasio tertentu dari total produksi yang dihasilkan. Dalam hal ini, beliau berpendapat menekankan pentingnya menunjuk administrator pajak yang amanah dan tidak koruptif. Mereka harus bekerja secara profesional dan ia menganjurkan gaji mereka diambil dari Baitul Mal dan bukan dari pembayaran kharaj langsung. E. Tentang peradilan. Hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang subhat atau sesuatu yang tidak pasti. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam peradilan. Baik, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.